Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Ramadan dengan NIM 2119031 dari kelas Tiki MA. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai soal UTS yang diberikan oleh Pak dosen Pak Mutamam mengenai soal yang diberikan. Yang pertama, mengapa mahasiswa PAI perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus mengetahui sebenarnya TKM sendiri itu apa. TKM adalah strategi dan proses untuk mengelola perusahaan, organisasi, lembaga sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari prinsip-prinsip, metode, dan praktek terbaik yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengejar keunggulan dalam semua hal yang mereka kerjakan di bawah kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak. Hal tersebut sebagai peningkatan kinerja guna menyajikan produk dan layanan yang harus terus-menerus meningkat. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa PAI perlu belajar hal tersebut, karena jika suatu saat kita menjadi seorang pemimpin, maka kita sudah tahu strategi atau cara-cara untuk dapat meningkatkan kualitas dari apa yang kita pimpin. Kemudian pertanyaan kedua adalah narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan, dan persamaan konsep mutu absolut dan relatif. Mutu absolut adalah merupakan mutu yang bermakna atau diakui semua orang, indikatornya antara lain berkelas tinggi. Sedangkan mutu relatif adalah mutu yang menjadi keinginan masing-masing pihak atau orang yang apa yang ingin dimilikinya. Ya, sedangkan mutu absolut adalah sesuatu yang semua orang berkeinginan memilikinya tetapi kelasnya tinggi. Seperti produk-produk mobil Lamborghini, kemudian motor Harley, mobil Tesla, dan lain sebagainya. Itu merupakan produk yang berkelas tinggi yang tidak semua orang bisa memilikinya. Sedangkan relatif adalah yang sesuai dengan keinginan kita dan kita memiliki kesempatan untuk dapat memilikinya. Kemudian yang ketiga, uraian sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awalnya. Tahap-tahap manajemen mutu terpadu itu ada 5 tahap. Yang pertama dikenal sebagai era tanpa mutu. Masa ini dimulai sebelum abad ke-18 di mana produk yang dibuat tidak diperhatikan mutunya. Hal seperti ini mungkin terjadi karena pada saat itu belum ada persaingan monopoli. Dalam era modern saat ini, praktik seperti ini masih bisa dijumpai. Pengadaan listrik misalnya, hingga saat ini masih dikuasai oleh PLN, sehingga masyarakat tidak bisa pindah meskipun pelayanan listriknya yang sering mati. Nah, kayak gitu. Kemudian yang tahap kedua, ya kan, itu ada era inspeksi. Setelah era tanpa mutu tidak terjadi persaingan, kemudian era inspeksi. Era ini mulai berlangsung sekitar tahun 1800-an, di mana pemilihan produk akhir dilakukan dengan cara melakukan inspeksi. Inspeksi merupakan sebuah perencanaan sebelum dilepas ke konsumen. Tanggung jawab mutu produk diserahkan sepenuhnya ke departemen inspeksi. Berarti ada yang bagian untuk mengecek produk-produk yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, ada tahap sebagai statistik quality control era, pengendali mutu secara statistik. Era ini dimulai tahun 1930-an oleh Walter
Suter dari Bell Telephone Laboratories. Departemen infeksi dilengkapi dengan alat dan metode statistik untuk mendeteksi penyimpanan yang terjadi pada produk yang dihasilkan. Departemen produksi. Yang tahapan keempat adalah quality assurance era. Era ini mulai berkembang tahun 1950-an. Konsep mutu meluas dari sebatas tahap produksi ke tahap desain dan berkoordinasi dengan departemen jasa. Manajemen mulai terlihat dalam penentuan pemasok supplier. Konsep biaya mutu mulai dikenal sebagai aktivitas mencegah akan mengurangi pengeluaran daripada upaya perbaikan cacat yang sudah terjadi. Nah, kemudian tahap yang kelima adalah tahap yang terakhir. Tahap kelima dikenal sebagai strategi quality management atau total quality management seperti yang kita pelajari pada saat ini. Dalam era ini, keterlibatan manajemen puncak sangat besar dalam menjadikan kualitas sebagai modal untuk menempatkan perusahaan siap bersaing dengan kompetitor. Itu merupakan sejarah tahapan-tahapan dari manajemen mutu terpadu. Nah, kemudian soal keempat, konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Nah, konsep mengenai apa sebenarnya kepuasan pelanggan banyak telah dinyatakan oleh para pakar. Nasution mengutip Tess dan Wilton menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonformasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau norma kinerja lainnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Sedangkan Kotler sebagai dikutip oleh Nasution menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab mengenai soal UTS. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.